Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Danantara yang resmi diluncurkan hari ini. Presiden bahkan dengan tegas mengatakan Danantara harus bisa diaudit kapan saja dan oleh siapa saja. Mengawali program prioritas Indonesia, kita akan melihat agenda Presiden terlebih dahulu. Sudah ada jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, pertama-tama kita ingin tahu apa saja agenda dari Presiden Prabowo Subianto hari ini. Ya, Naila, sore ini sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak, baik itu menteri dan juga kepala badan ke istana. Dan yang tadi sudah terpantau hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, diantaranya adalah kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Lalu kemudian juga ada sejumlah menteri, diantaranya adalah Menteri Koperasi dan juga Wakil Menteri Koperasi. Lalu ada Wakil Menteri Pertanian dan juga kami tadi memantau kehadiran dari Direktur Agrinas, termasuk juga yang hadir pada sore hari ini adalah Kepala BP Danantara yaitu Rosan Roslani dan juga ada Pandu Syahrir dan Doni Oskaria, termasuk juga ada Menteri BUMN Erick Thohir. Kami belum mengetahui secara pasti begitu apa yang dibahas oleh Presiden bersama Menteri dan juga Kepala Badan yang dipanggil pada sore hari ini. Yang pasti kalau BGN tentu berkaitan dengan program makan bergizi gratis yang juga menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah berjalan sejak 6 Januari lalu. Bagaimana program ini bisa berkelanjutan dan juga penerima manfaatnya juga semakin banyak. Karena targetnya hingga akhir tahun anak-anak di Indonesia sudah harus bisa merasakan begitu program makan bergizi gratis. Lalu kemudian terkait dengan Danantara, tentu ini juga berkaitan bagaimana Danantara ini bisa segera bekerja memenuhi harapan begitu seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat peluncuran BP Danantara pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kita tahu Presiden Prabowo Subianto mengawali agendanya dengan menaikkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kita tahu revisi Undang-Undang BUMN ini dikebut di DPR pada bulan Januari lalu karena memang revisi Undang-Undang BUMN ini menjadi dasar peluncuran BP Danantara yang tadi pagi sudah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian selain Undang-Undang BUMN ini ada beberapa peraturan turunan juga yang ditandatangani oleh Presiden, baik itu berbentuk peraturan pemerintah ataupun Kepres terkait dengan tata kelola BP Danantara dan siapa saja yang duduk di BP Danantara ini untuk menjalankan roda Danantara sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Naila. Ya, Adi, Presiden Prabowo menyatakan dengan tegas bahwa Danantara harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa diaudit kapan saja. Nah, apakah ada penekanan berkaitan dengan hal ini, Adi? Ya, Naila, pada saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang kita kenal dengan BP Danantara ini, Presiden Prabowo Subianto tadi sebenarnya sudah memberikan guideline. Kurang lebih ada beberapa guideline yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan oleh pengelola BP Danantara ini. Presiden Prabowo Subianto tadi menegaskan bahwa Danantara ini lalu kemudian BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, good governance, dan juga harus mengedepankan inovasi, gagasan yang besar, lalu kemudian transparansi, kemajuan teknologi sekaligus menjaga disiplin dan juga kehati-hatian. Dan yang pasti ini Presiden Prabowo Subianto ingin agar Danantara ini bisa dikelola dengan baik karena aset yang begitu besar yang dikelola oleh BP Danantara ini. Dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung soal bagaimana komitmen dari pemerintahnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dan itu pula lah yang harus menjadi semangat dari BP Danantara ini, bagaimana pengelolaan BP Danantara dengan aset yang begitu besar ini harus terbebas dari korupsi dan juga praktek-praktek kotor sehingga BP Danantara ini bisa sesuai dengan harapan. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa BP Danantara ini mengelola aset yang cukup besar begitu. Bahkan di tahap awal ini aset yang dikelola oleh BP Danantara ini mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 14.000 triliun rupiah. Nah, tentunya terkait dengan bagaimana Danantara ini bisa berjalan dengan baik, yang terpenting juga adalah siapa yang mengelola BP Danantara. Nah, kita tahu tadi juga pada saat konferensi pers tadi pagi setelah peluncuran BP Danantara, Danantara ini dikomandoi oleh atau dipimpin
oleh Menteri Investasi Kepala BKPM yaitu Rosan Roslani sebagai Kepala BP Danantara. Lalu kemudian juga ada strukturnya, diantaranya adalah Chief Operating Officer yang merupakan Doni Oskaria. Doni Oskaria ini juga sudah malang melintang di BUMN begitu, terakhir di Injurni dan juga menjadi Wakil Menteri BUMN. Lalu kemudian yang menjadi Chief Investment Officer merupakan Pandu Syahrir. Pandu Syahrir ini merupakan pengusaha yang juga merupakan anak dari ekonom senior Syahrir yang juga kita kenal dengan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Lalu untuk Ketua Dewan Pengawasnya, sesuai dengan amanah Undang-Undang BUMN, ini Ketua Dewan Pengawasnya adalah Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga Wakil Ketua Dewan Pengawas adalah Mulyaman Hadad yang awalnya memang diproyeksikan menjadi Kepala BP Danantara. Namun pada hari ini Kepala BP Danantara ini beralih ke Rosan Roslani. Lalu kemudian juga Presiden ini mengajak sejumlah pihak termasuk juga mantan-mantan Presiden untuk menjadi penasehat dan juga ormas-ormas Islam begitu ya, agar BP Danantara ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau kita lihat BP Danantara seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan sovereign wealth fund yang memang menjadi tonggak investasi dan juga pengelolaan aset dari BUMN. Kurang lebih singkatnya, BP Danantara ini fungsinya yang pertama adalah untuk optimalisasi aset-aset dari badan usaha milik negara. Lalu kemudian BP Danantara ini yang kedua tugasnya adalah melakukan investasi di berbagai sektor, khususnya sektor-sektor yang menjadi prioritas dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya ini investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di sektor energi terbarukan, manufaktur yang canggih, lalu kemudian industri hilir, dan juga berbagai hal lain yang memang berkaitan langsung dampaknya kepada masyarakat. Dan harapannya ini bisa berkontribusi baik begitu ya kepada masyarakat, baik itu penciptaan lapangan pekerjaan, lalu kemudian bagaimana untuk menyejahterakan rakyat dengan sumber kekayaan alam negara ini, dan yang terpenting juga bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena target cukup tinggi 8%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya 5%. Yang harus dipastikan adalah jangan sampai BP Danantara ini menjadi tempat bancaan begitu untuk atau praktek-praktek kotor, karena kita tidak ingin tentunya skandal seperti 1MDB di Malaysia ini terjadi di BP Danantara. Kita harapkan ini benar-benar sesuai dengan harapan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Naila. Baik, terima kasih untuk informasi laporan Anda dari Istana Negara Jakarta, Anwar Fuadi. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.